Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak, apa kabar semua? Semua sehat semua kan? Alhamdulillah, Ibu selalu berdoa buat kalian agar kalian semua sehat walafiat. Begitu juga dengan Ibu. Karena dengan kesehatan kita bisa berjumpa lagi, belajar bersama untuk masa depan bangsa. Baik anak-anak, hari ini kita mulai dari materi baru, yaitu KD ketiga tentang teks cerita pendek. Nah, untuk teks cerita pendek ini KD-nya adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, indikatornya adalah menganalisis struktur teks cerita pendek yang dibaca dan menganalisis aspek kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca. Siapa yang belum pernah baca cerpen? Ada yang belum pernah baca cerpen? Enggak ya, semua pasti biasa membaca cerpen ya, apalagi novel. Nah, cerpen dengan novel apa bedanya? Iya, pinter. Cerpen itu lebih pendek, kalau novel ceritanya lebih panjang. Betul. Nah, kita akan mengasah kreativitas kita dengan cerpen, cerita pendek. Apa sih yang kita akan pelajari? Nah, bagian pertama mengenai definisi, perbedaan cerpen dan ciri-ciri teks cerpen. Yang kedua, unsur-unsur pembangun teks cerpen. Ketiga, struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. Kemudian terakhir, penyusunan teks cerpen berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan. Kita mulai dari awal tentang definisi cerpen. Nah, di sini Ibu mengutip 3 definisi yang disampaikan oleh para ahli. Nah, kalian tinggal baca. Ini tidak akan muncul di ujian sekolah atau di ulangan, cuma yang penting kalian tahu saja bahwa definisi ini tidak Ibu karang, tapi berdasarkan pendapat dari para ahli, Pak Burhan, Pak Habi Yasin, dan Pak Yus Badudu. Kalian bisa baca langsung ya. Nah, dari pendapat ketiga orang tersebut, nah ini Ibu rangkum, Ibu ambil yang persamaannya, yaitu cerpen adalah jenis karya sastra. Jenis karya sastra berbentuk prosa, bersifat fiktif, yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Apa sih perbedaan cerpen? Nah, perbedaan cerpen ini ada 2 hal, bisa berdasarkan panjang pendeknya cerpen, bisa berdasarkan tema dan isi. Nah, kalau berdasarkan panjang dan pendeknya cerpen, ini dibagi atas 3, yaitu cerpen yang sangat pendek, short and short story, kemudian cerpen panjangnya sedang, middle short story, dan cerpen panjang, long short story. Nah, sedangkan berdasarkan tema dan isi, nah ini ada cerpen anak-anak, cerpen remaja, cerpen keluarga. Nah, ciri-ciri cerpen. Ciri-cirinya yaitu pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Artinya kalau cerpennya itu lebih dari 10 halaman, itu namanya bukan cerpen lagi, cerbung. Kalau lebih panjang lagi dari cerbung, namanya novelet. Lebih panjang dari novelet adalah novel. Kemudian ciri yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Maksudnya begitu kamu baca cerpen, kamu sambil duduk, selesai. Enggak berjam-jam, tidak berhari-hari. Kemudian yang ketiga, hanya ada satu peristiwa besar yang menguasai jalan cerita. Jadi dalam suatu cerpen itu ada suatu peristiwa besar, walaupun mungkin ada peristiwa-peristiwa kecil sebelumnya. Nah, inilah yang menguasai jalannya cerita. Kemudian yang keempat, terdapat konflik, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Cerpen kalau tidak ada konflik tidak seru. Jadi serunya, bagusnya sebuah cerpen itu karena adanya konflik. Terakhir, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Jadi kalau watak tokoh itu tidak mendetail, hanya singkat, 1 atau 2 watak yang tergambar.
Berikutnya, unsur-unsur pembangun teks cerpen. Apa saja sih unsur-unsur pembangunan? Unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, ini di kelas 7 dan kelas 8 kalian sudah belajar. Cerita fantasi, cerita fabel. Nah, itu semua hampir sama unsur-unsur pembangunnya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Intrinsik artinya ada unsur yang ada di dalam cerita, sedangkan ekstrinsik unsur yang ada di luar cerita. Unsur intrinsik diantaranya satu, tema. Kedua, siapa yang bisa? Iya benar, latar. Ketiga, penokohan, betul. Keempat, sudut pandang, betul. Kelima, alur, ya. Dan terakhir, amanat, betul. Masih ingat ya? Pelajaran kelas 7 dan kelas 8. Nah, unsur ekstrinsiknya adalah bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai kehidupan. Nah, Ibu akan membahas tentang unsur intrinsik di dalam cerpen. Unsur intrinsik di dalam cerpen ini yang pertama adalah tadi Ibu katakan adalah tema. Apakah tema cerita? Nah, tema adalah inti pokok yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Intinya apa? Atau bisa disebut dengan permasalahan yang menjadi dasar jalannya cerita. Ya, karena kalau kita membaca cerpen atau katakanlah misalnya kita sedang nonton film, kita ditanya, emang ceritanya masalahnya apa sih? Nah, masalahnya apa adalah tema. Jadi tema adalah masalah atau inti pokok yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Kedua, alur atau plot. Nah, alur adalah tahapan urutan jalannya cerita dari orientasi, rangkaian peristiwa, klimaks, resolusi atau penyelesaian. Nah, ini akan Ibu jabarkan apa itu alur atau plot. Alur atau plot atau tadi disebut dengan rangkaian jalan cerita ini ada dua macam. Satu, alur maju atau progresif, dan kedua, alur mundur atau regresif atau flashback. Nah, alur maju adalah cerita dimulai dari awal terjadinya sebuah peristiwa, kemudian adanya berbagai peristiwa sampai kepada klimaks cerita, akhirnya sampailah kepada akhir peristiwa. Ini secara berurut, ya, dari awal sampai akhir itu berurut. Sedangkan alur mundur atau flashback ini ceritanya dimulai dari peristiwa terakhir. Nah, dari peristiwa terakhir langsung berangsur-angsur kepada peristiwa awal. Misalnya, nih kalau flashback misalnya cerita tiba-tiba terjadi sebuah pencurian, sebuah mobil hilang dari depan halaman sekolah. Nah, ini ramai dibicarakan, siapa yang mencuri, mobil siapa yang kehilangan. Nah, kemudian lapor ke polisi. Nah, di sini dari klimaks cerita, merupakan awal, kemudian dipanggillah polisi. Polisi kemudian meruntut, mencari tahu itu mobil siapa, ditaruh di mana, segala macam terus. Nah, ini akhirnya polisi akan mencari orang yang berada di lokasi dan seterusnya. Nah, ini dari klimaks sampai kemudian polisi memulai dari peristiwa sampai kepada awal terjadinya pencurian. Nah, itu adalah flashback. Kita menceritakan masa lalu gitu ya. Lanjut, bagian dari alur pertama pengenalan situasi. Nah, kalau ini dari alur maju ya, termasuk plotnya plot alur maju dimulai dengan pengenalan situasi. Pengarang biasanya menceritakan tentang pengenalan tentang lokasi atau tentang suasana atau juga tentang tokoh-tokohnya diperkenalkan. Nah, ini adalah awal pengenalan. Kemudian berikutnya pengungkapkan rangkaian peristiwa. Nah, setelah adanya pendeskripsian, pengarang mendeskripsikan tempat, suasana, waktu, kemudian juga tokohnya,
kemudian juga tempatnya. Muncullah peristiwa-peristiwa yang awalnya adalah peristiwa-peristiwa kecil yang saling berhubungan sampai kepada bagian konflik. Muncul sebuah masalah yang agak besar. Dari peristiwa-peristiwa itu muncul masalah. Nah, dari konflik inilah muncul kehebohan. Ya, terjadi sesuatu hal yang membuat antara yang diinginkan dengan yang di kenyataannya berbeda. Nah, inilah yang disebut konflik. Konflik adalah antara keinginan dengan kenyataan berbeda. Konflik ini ada dua macam. Ada konflik fisik dan ada konflik batin. Kalau konflik fisik dialami oleh dua orang tokoh atau lebih, bisa melalui pertengkaran fisik atau pertengkaran mulut, artinya bersilat lidah, berantem. Nah, itu konflik lahir. Dan konflik batin dialami oleh seseorang di dalam diri dia, dalam batin dia merasakan sesuatu hal yang beda, yang antara keinginan dengan kenyataan tidak tersampaikan. Nah, terjadilah di sini konflik batin. Sampai kepada yang keempat, puncaknya konflik atau disebut dengan klimaks cerita. Nah, klimaks cerita ini adalah puncak dari konflik, puncak dari masalah. Kalau konflik fisik, nah terjadilah peristiwa yang sangat besar. Nah, kalau konflik batin biasanya sang tokoh mengalami peristiwa yang luar biasa. Tapi kemudian terjadilah penyelesaian. Nah, resolusi di sini penyelesaian yang dialami oleh tokohnya. Dari peristiwa puncak terjadilah penurunan, penyelesaian akhir dari cerita. Nah, itu adalah alur. Jadi alur cerpen itu dimulai dengan pengenalan, kemudian cerita mulai adanya rangkaian peristiwa. Setelah rangkaian peristiwa menuju kepada konflik. Nah, konflik terus menerus muncullah sampai kepada puncaknya konflik atau disebut juga klimaks cerita. Nah, dari klimaks cerita muncullah penyelesaian. Unsur intrinsik yang ketiga adalah latar. Nah, latar ini menjelaskan waktu, tempat, suasana, dan keadaan. Nah, penjelasan mengenai waktu misalnya pagi, siang, atau malam, bisa juga pada zaman penjajahan Jepang atau pada masa berada di sekolah gitu, atau pada saat sedang sarapan pagi. Nah, itu menunjukkan waktu. Tempat di mana tokoh itu berada. Suasana misalnya menegangkan, suasana riang, suasana menyedihkan, suasana mengharukan, suasana meriah, dan sebagainya. Sedangkan keadaan sosial adalah keadaan yang dialami oleh tokoh. Misalnya hidup tinggal di daerah yang kumuh gitu. Atau bisa juga keadaan sosial hidup di dalam keluarga yang berpendidikan atau hidup dalam keluarga yang sederhana. Nah, itu adalah keadaan sosial. Latar sosial. Kemudian yang keempat adalah tokoh atau perwatakan. Nah, tokoh ini selalu ada di dalam cerita. Setiap tokoh punya watak tersendiri. Nah, penokohan di sini ada 3 macam. Ada tokoh yang baik, namanya protagonis. Kemudian tokoh yang jahat bernama antagonis, dan yang netral, tritagonis. Nah, itu tritagonis biasanya selalu ada di dalam cerita sebagai penengah, ya. Dia netral, menengahi antara yang protagonis dengan yang antagonis. Nah, penokohan ini kita bisa melihat wataknya dari beberapa cara. Nah, cara yang pertama ini bisa disebut dengan metode analitik. Dengan cara analitik, yaitu menganalisa. Artinya pengarang menceritakan langsung watak dari si tokoh gitu. Tokohnya diceritakan langsung oleh pengarang. Misalnya, hari ini Doni datang ke sekolah. Doni memang anak yang baik. Dia pun termasuk anak yang dermawan. Doni disenangi oleh teman-temannya karena dia tidak pernah pelit. Dia selalu membantu teman-temannya.
Nah, pengarang di sini langsung menceritakan watak Doni. Nah, itu namanya metode analitik atau diceritakan langsung oleh pengarang. Kemudian yang kedua, metode dramatik. Dramatik di sini adalah watak dari tokoh ini digambarkan secara tidak langsung, ya, bisa melalui penggambaran fisik seseorang. Misalnya dari fisik seseorang gitu ya. Anita adalah anak yang lembut, dia selalu tersenyum. Apa yang dia perlihatkan adalah tingkah lakunya yang lembut. Oh, itu pengarang ya langsung diceritakan oleh pengarang. Tapi di sini penggambaran fisik adalah misalnya pagi itu Anita lewat dengan senyum di bibirnya. Dia pun menyapa teman-temannya dengan riang gembira. Sebelum masuk ke kelas, Anita pun mengambil kemoceng. Dia pun membersihkan dulu meja dan kursi yang sebelum ia duduki. Nah, di sini digambarkanlah sifat tokoh secara apa yang dilakukan secara fisiknya, yaitu dia tersenyum, berarti orangnya ramah. Dia ngambil kemoceng, dibersihkan bangkunya, nah berarti dia rajin. Nah, itu penggambaran fisik. Kemudian percakapan atau melalui dialog antar tokoh. Misalnya Nina sama si Doni lagi, maaf ya Don. Ibu pakai nama Doni lagi. Misalnya Doni sama siapa tadi lupa, Desi deh. Doni sama Desi lagi menceritakan Anita. Misalnya Desi mengatakan, Don, hari ini kamu bakal dapat rezeki nih. Rezeki apa? Anita pasti akan membawa sesuatu. Kok tahu? Iya, Anita hari ini ulang tahun. Dia kan gak pernah membawa tangan kosong. Iya, emang Anita anaknya baik hati, kata Doni. Nah, di sini sifat Anita apa? Baik hati. Nah, itu dari mana? Dari percakapan antara Doni dengan Desi. Kemudian kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan bisa juga mengungkapkan watak seseorang. Misalnya, ibu sekarang ambil contoh nama siapa ya? Bintang aja deh, Bin. Ibu menggambarkan watak Bintang begini. Aku masuk ke kamar Bintang. Astagfirullah, betapa kagetnya. Aku lihat ada sepatu futsalnya di atas meja. Kemudian aku melihat kaos kaki ada di bangku. Kemudian yang lebih gawat, aku lihat ada bola futsal yang dekil di atas tempat tidur. Masya Allah, Bintang. Begini ya nih anak. Nah, dari penggambaran suasana kamar Bintang, menurut kamu apa watak Bintang? Ya betul. Nah, itulah yang disebut dengan kondisi lingkungan. Jadi lingkungan sekitar yang biasa ditempati oleh tokoh, nah itu bisa menggambarkan watak tokoh. Dan berikutnya adalah reaksi tokoh lain. Reaksi tokoh lain di sini adalah tokoh lain yang menceritakan langsung gitu, menceritakan langsung si tokoh yang kita maksud gitu ya. Oke, berikutnya sudut pandang. Nah, sudut pandang adalah kedudukan penulis yang tergambar dalam suatu peristiwa atau dalam sebuah cerita. Jadi kedudukan penulis ya pengarang. Sudut pandang itu posisi pengarang, posisi penulis yang tergambar dalam sebuah peristiwa atau cerita. Nah, sudut pandang ini ada 3 macam. Pertama, sudut pandang orang pertama. Nah, sudut pandang orang pertama ada pelaku utama, ada pelaku sampingan. Pelaku utama, kalau si tokoh utama dia yang mengalami peristiwa, yang menjadi pusat perhatian. Sedangkan pelaku sampingan ini tokohnya si aku ini dia hanya muncul pada awal dan akhir cerita sebagai penutur atau sebagai pengantar. Dia tidak ambil dalam peristiwa tapi ada di dalam peristiwa tersebut. Ibu ambil contoh ya. Aku sebagai pelaku utama.
Jadi dia yang mengalami peristiwa. Pagi itu aku berangkat ke sekolah. Seperti biasa, aku berusaha untuk tidak terlambat. Karena aku tahu hari ini yang piket gurunya galak banget. Pasti akan dihukum buat anak-anak yang terlambat. Aku tidak ingin terlambat. Tapi Masya Allah, ternyata jalan macet. Kendaraan tidak bergerak. Akhirnya aku pun terlambat sampai di sekolah. Benar saja, aku pun langsung oleh piket digiring untuk mendapatkan sanksi. Sanksi kali ini adalah siswa yang terlambat harus lari mengelilingi lapangan 5 kali putaran. Padahal aku 2 kali putaran saja ngos-ngosan. Karena apa? Karena aku punya asma. Tapi karena gurunya galak banget, akhirnya aku pun gak berani menolak. Aku pun lari. Baru 2 kali putaran aku pun pingsan. Akhirnya aku digotong oleh guru piket ke ruang UKS. Tapi karena di ruang UKS aku tidak siuman juga, akhirnya aku dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit kemudian aku diberikan pertolongan pertama. Nah, di sini aku si pengarang sebagai tokoh utama, dia mengalami peristiwa langsung. Beda dengan pelaku sampingan. Kalau pelaku sampingan, aku di sini menceritakan sebagai pengantar. Misalnya di sini aku tadi pagi aku datang terlambat. Aku bukan hanya aku yang terlambat, tapi Dodo pun datang terlambat. Dodo anak yang biasanya tegar, hari ini aneh. Karena apa? Entahlah, tiba-tiba begitu dia dapat hukuman, Dodo langsung pucat pasi. Kemudian dia mendapat hukuman sama denganku, lari 5 kali putaran, tapi baru 2 kali putaran Dodo langsung pingsan. Dodo pun dibawa ke UKS. Di UKS Dodo tidak siuman-siuman, akhirnya Dodo dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit dipanggil orang tuanya. Ternyata hari itu Dodo sedang puasa dan dia belum sempat sarapan, maka dia tidak kuat lari. Jangankan 5 putaran, 2 putaran dia sudah pingsan. Tapi alhamdulillah Dodo tidak apa-apa. Setelah dia suman, dia buka puasa, dia pun bisa ke sekolah kembali. Nah, di sini aku menceritakan tentang Dodo yang mengalami peristiwa Dodo. Nah, Dodo sebagai tokoh utama, sedangkan aku sebagai tokoh sampingan. Oke, jelas anak-anak tentang sudut pandang tokoh sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang pertama, ada tokoh utama dan ada tokoh sampingan. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga atau disebut juga sudut pandang akuan, sudut pandang diaan. Kalau tadi sudut pandang orang pertama, sudut pandang akuan. Sedangkan sudut pandang orang ketiga ini disebut sudut pandang diaan. Karena apa? Karena pengarang di luar cerita. Dia menjadi orang ketiga, menjadi dia menceritakan orang lain, maka tokohnya disebut dia. Nah, sudut pandang orang ketiga ini disebut juga sudut pandang serba tahu atau pengamat. Nih ada 2 macam. Sudut pandang pengarang serba tahu dan sudut pandang pengarang sebagai pengamat. Kalau sudut pandang pengarang serba tahu, di sini si pengarang tuh mengetahui apa saja yang berhubungan dengan tokoh. Si tokoh dia tahu tokoh sedang menceritakan kesedihannya, dia bercerita di dalam hatinya, sedang konflik di dalam batin, pengarang tahu gitu. Apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya pengarang tahu, yang ada di sini atau di luar mana pengarang tahu. Nah, itu sudut pandang serba tahu. Yang kedua, sudut pandang pengamat. Nah, kalau pengamat di sini pengarang hanya menggambarkan apa yang dia alami, dilihat atau yang dipikirkan oleh si tokoh. Jadi di sini yang tertangkap oleh indera pengarang saja yang dia tulis. Jadi karena dia sebagai pengamat, tapi tidak diceritakan tentang apa yang ada di hati si tokohnya atau apa yang telah dialami oleh tokohnya, tidak ditulis oleh pengarang. Jadi pengarang sebagai pengamat, yaitu apa yang ditangkap di indera pengarang. Kemudian sudut pandang campuran yang 3. Nah, sudut pandang orang kedua kok nggak ada, Bu? Ada nggak sudut pandang orang kedua? Iya benar, nggak ada ya. Sudut pandang orang kedua nggak ada. Ada yang pertama,
ketiga, dan campuran. Nah, kalau sudut pandang campuran ini si pengarang kadang sebagai tokoh, dia merupakan menggunakan aku, bisa juga dia sebagai orang lain di luar cerita. Siapa yang pernah baca novel Toto Chan? Nah, yang pernah baca novel Toto Chan atau Ateis, nah Ateis ini novel jadul, novel zaman dulu, novel yang terbit tahun 20-an. Nah, Toto Chan ini adalah sudut pandang campuran karena pada awal bab pengarang menceritakan orang lain. Si pengarang menceritakan seorang gadis kecil yang bernama Toto Chan. Tapi di akhir cerita pada bab terakhir, pengarang dia ambil bagian dalam cerita, dia menceritakan tentang aku, dia menggunakan aku, dia menceritakan untungnya aku ini berhasil merekam semua peristiwa. Nah, aku di situ adalah si Toto Chan sendiri. Jadi pengarang ternyata dia adalah Toto Chan yang diceritakan di awal. Nah, itu adalah sudut pandang campuran karena menggunakan dia juga menggunakan aku. Terakhir, unsur intrinsik adalah amanat. Nah, amanat ini adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang di dalam cerita tersebut kepada pembaca. Nah, setelah kita membaca cerpennya, kita akan berpikir, oh ya, seharusnya kita seperti ini, atau kita jangan seperti ini. Nah, itu adalah seharusnya atau jangan, itu adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang, ya, antara perintah dan larangan. Oke, mengenai unsur intrinsik bisa kalian pahami. Yang masih belum paham, baca ulang lagi PPT-nya. Nah, dicatat, ditulis yang belum paham, ya. Unsur mana yang kamu belum pahami? Dicatat. Besok hari Senin Ibu akan adakan Google Meeting. Nah, di situ Ibu akan adakan tanya jawab. Kalian bertanya, Ibu menjawab, atau balikannya Ibu bertanya, kalian yang menjawab. Kalau kalian bertanya, Ibu menjawab, Ibu nggak dapat nilai. Tapi giliran Ibu yang bertanya kamu bisa jawab, Ibu kasih nilai. Wah, asik kan? Sebagai murid nggak apa-apa, Ibu senang bisa berbagi ilmu kepada kalian. Nah, berikutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang terbentuk di luar cerita. Nah, ini bisa berupa dari bahasa pengarang. Unsur ekstrinsik yang merupakan bahasa pengarang. Misalnya begini, nak. Apabila dalam sebuah cerita itu yang menulis si pengarang itu orang Jawa, maka dalam cerita itu banyak kita temui kosakata bahasa Jawa. Misalnya kalau kalian baca ceritanya N. Hadini, itu banyak kosakata bahasa Jawa muncul. Atau kalau kamu baca cerpen penulisnya orang Padang, nah maka kamu akan menemui kosakata yang berasal dari bahasa Padang. Atau penulisnya orang Jakarta, orang Betawi, maka kosakata Betawi akan bermunculan di dalam cerita tersebut. Kemudian kedua, latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang ini dalam cerita ini memuat tentang pemahaman atau faktor-faktor tertentu atau motivasi pengarang dalam membuat cerita. Maksudnya begini, kalau latar belakang pengarangnya ini seorang pramugari. Nah, kalau kamu baca cerita N. Hadini, N. Hadini itu pengarang angkatan tahun 60-an. Nah, N. Hadini itu cerita-ceritanya kebanyakan tokoh utamanya seorang pilot atau pramugari. Cerita berkisah tentang seorang keluarga pramugari. Nah, ternyata N. Hadini sebelum jadi penulis dia adalah seorang pramugari. Atau kalau kamu membaca cerita masa Ibu SMP, SMA dulu, ada penulis namanya Margate atau Maria Asarjono. Nah, novel-novel, cerpen-cerpen yang ditulis oleh Margate atau Maria Asarjono, tokohnya semua rata-rata dokter. Nah, karena tokohnya dokter, begitu Ibu baca, ternyata Maria Asarjono maupun Margate adalah seorang dokter. Maka nyaris yang diceritakan ya tentang kehidupan rumah sakit. Nah, kalau Ibu jadi penulis, maka kemungkinan Ibu akan menceritakan tentang sekolah, tentang kalian, ya, tentang Ibu sebagai guru. Nah, itu latar belakang pengarang seperti itu. Oke, jelas ya?
Yang ketiga, nilai-nilai kehidupan. Nah, nilai-nilai kehidupan ini bisa nilai keagamaan atau religius. Misalnya di dalam cerita di situ menceritakan tentang seorang ulama, seorang ustadz, atau diceritakan tentang seorang biarawati. Nah, itu di situ ada nilai religius, nilai keagamaan. Kemudian nilai kemanusiaan atau nilai sosial. Misalnya di dalam cerita di situ ada cerita tentang memberi atau saling berbagi dengan sesama tetangga, sesama korban. Nah, di sini adanya nilai kemanusiaan atau sosial. Juga ada nilai moral atau etika atau susila. Nah, nilai moral ini dalam cerpen-cerpen remaja banyak nilai moral, nilai etika yang bisa kita petik hikmahnya. Kemudian nilai estetika atau keindahan, yaitu nilai keindahan yang dalam cerpen itu biasa ada nilai-nilai keindahan, nilai misalnya dalam cerita Sukreni Gadis Bali atau cerita Langgeng Budaya. Nah, di situ tentang keindahan para penari atau keindahan para pelukis. Nah, itu adanya keindahan. Kemudian terakhir nilai budaya. Nah, nilai budaya ini biasanya cerpennya itu biasanya ditulis oleh penulis yang lekat hidup di daerah pedalaman, tidak pedalaman juga sih, artinya dia menguasai budaya tertentu yang bisa diambil hikmahnya. Ya, misalnya nilai budaya Jawa, misalnya ya setiap hari Rabu weton itu kelahiran seorang ibu akan membuatkan nasi kuning buat anaknya. Nah, itu nilai budaya gitu. Jadi dia merayakan sesuatu karena kelahiran anaknya. Itu nilai budaya. Atau tentang dalam hal cerita mistis, misalnya tentang seseorang memberikan sesajen di pertigaan jalan. Nah, itu juga nilai budaya. Oke. Kemudian dari struktur ekstrinsik udah paham ya nak ya? Kalau belum, ada yang ini dicatat yang belum paham dari unsur ekstrinsik. Besok hari Senin kalian tanyakan. Nah, sekarang struktur dan aspek kebahasaan pada teks cerpen. Apa sih strukturnya? Nah, struktur pada teks cerpen ini ada 4 hal. Pertama, orientasi. Kedua, rangkaian peristiwa. Ketiga, komplikasi. Keempat, resolusi. Nah, struktur teks cerpen ini hampir sama dengan alur atau plot ya. Orientasi adalah pengenalan. Nah, pengarang menceritakan, memperkenalkan, mendeskripsikan hal-hal misalnya tentang tempat, tentang watak tokoh, tentang suasana. Nah, itu merupakan orientasi. Orientasi sama juga dengan pengenalan awal cerita. Nah, itu di dalam alur cerita, orientasi. Kedua, rangkaian peristiwa. Nah, setelah pengenalan muncul berbagai peristiwa. Nah, itu merupakan rangkaian peristiwa. Nah, setelah rangkaian peristiwa ini mengantar kepada komplikasi atau konflik. Adanya peristiwa-peristiwa yang banyak ini menimbulkan konflik. Nah, disebut juga komplikasi. Nah, dari konflik inilah sampai kepada klimaks cerita. Klimaks cerita masuk ke dalam komplikasi. Kemudian penyelesaian. Nah, penyelesaian adalah resolusi. Jadi struktur cerpen itu ada 4. Pertama, orientasi adalah pengenalan awal cerita yang dideskripsikan oleh pengarang. Kemudian rangkaian peristiwa, ya, beberapa peristiwa-peristiwa yang saling berhubungan yang terjadi di dalam cerpen tersebut yang mengantar kepada komplikasi. Nah, komplikasi adalah munculnya konflik, karenanya peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan konflik sampai kepada puncak konflik atau klimaks cerita. Nah, jadi konflik dan klimaks cerita itu ada di dalam komplikasi. Kemudian setelah adanya sampai kepada klimaks cerita, dibuatlah penyelesaian cerita atau resolusi. Resolusi adalah
penyelesaian cerita. Oke, itu adalah struktur teks cerpen. Kemudian terakhir, kebahasaan dalam teks cerpen. Kebahasaan di sini yang akan dipelajari, yang akan kita analisis di dalam cerpen. Pertama adalah penggunaan kata ganti orang. Nah, ini terlihat dalam sudut pandang yang digunakan. Sudut pandangnya orang berapa? Orang pertama, maka dia lebih banyak menggunakan aku, menggunakan kami, aku di situ. Jadi menggunakan kata ganti orang pertama. Atau sudut pandang orang ketiga, maka dia menggunakan kata ganti orang ketiga, dia, mereka, kita, dan sebagainya. Kedua, penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Misalnya, setelah matahari terbit. Nah, kata setelah matahari terbit itu menunjukkan keterangan waktu. Keterangan waktu apa? Pagi hari, ya. Pagi hari dinyatakan setelah matahari terbit. Atau ketika matahari tenggelam, anak-anak itu pun pergi ke surau. Nah, matahari tenggelam adalah sore hari. Anak-anak pergi ke surau, anak-anak pada ke musola untuk mengaji. Nah, keterangan waktu. Jadi penggunaan penanda itu sesuatu hal yang menjadi tanda untuk waktu. Misalnya matahari terbenam, matahari terbit, ketika ayam berkokok. Nah, itu juga penanda waktu. Dan banyak, ketika azan berkumandang di pagi hari, di saat matahari belum terbit. Nah, itu berarti masa subuh. Nah, itu penanda. Berikutnya, penggunaan kata ekspresif dan kata benda khusus. Nah, penggunaan kata ekspresif di dalam sebuah cerpen sangat jelas gitu ya, ekspresi dari si tokoh. Maaf ya, maksud Ibu ekspresi dari sang tokoh. Bisa juga pengarang kalau sudut pandang orang pertama. Nah, dari tokoh itu ekspresi wajahnya, ekspresi dari kalimatnya, misalnya dia marah, dia berkata kasar. Nah, kata marah itu adalah ekspresi. Dia membentak, itu adalah ekspresi. Kemudian menggunakan kata benda khusus. Misalnya kata benda khusus diceritakan dia pun pergi ke sawah. Di sana terlihat pohon-pohon padi yang mulai menguning. Selain pohon padi yang menguning, juga terlihat air yang gemericik. Nah, itu air gemericik, padi yang menguning merupakan benda khusus yang ada di sawah gitu maksudnya ya. Yang keempat, penggunaan uraian deskriptif yang terperinci. Penggunaan uraian deskriptif yang terperinci itu maksudnya gini. Pada awal cerita, pengarang menceritakan misalnya tentang suasana. Pagi itu terlihat matahari mulai terbit. Pohon-pohon bergoyang karena tertiup angin sepoi-sepoi. Tampak bunga-bunga bermekaran. Nah, itu diuraikan secara terperinci. Nah, itu merupakan deskriptif atau penggambaran. Deskripsi itu penggambaran. Jadi digambarkan oleh pengarang secara terperinci. Nah, penggambaran ini bukan hanya kepada benda, tapi juga kepada orang. Wanita yang berambut panjang tersebut sekarang sudah tidak nampak lagi rambutnya. Karena apa? Dia menggunakan kerudung. Dan kerudungnya itu sesuai dengan pakaiannya. Nah, itu dideskripsikan secara terperinci. Nah, itu merupakan penggambaran langsung oleh pengarang tentang tokoh atau tentang tempat atau berbagai suasana. Kemudian yang kelima, penggunaan gaya bahasa atau majas. Nah, penggunaan gaya bahasa banyak sekali di dalam cerpen. Misalnya ketika Raja Hutan mulai mengaum. Raja Hutan siapa Raja Hutan? Dia harimau. Nah, kata Raja Hutan ini merupakan gaya bahasa. Gaya bahasa
ada personifikasi, ada metafora, ada asosiasi. Masuk kemana? Geraja hutan. Iya betul, metafora. Metafora itu membandingkan antara benda yang memiliki persamaan antara raja hutan dengan raja yang berkuasa, sama-sama berkuasa. Nah, raja hutan antara harimau yang menguasai hutan dengan raja. Nah, itu sama-sama berkuasa, maka raja hutan yang harimau disebut adalah metafora dari raja hutan gitu. Ada juga personifikasi. Nah, personifikasi ini menganggap benda mati seakan-akan hidup. Misalnya ya di dalam cerpen personifikasi anak-anak itu pun masuk setelah bel memanggil mereka. Bel memanggil mereka. Emang yang biasa memanggil siapa? Kan manusia. Masa bel memanggil? Nah, bel memanggil mereka itu adalah personifikasi. Dan pulpen pun menari-nari di tangan anak-anak. Nah, kok pulpen menari? Yang menari kan manusia. Nah, itu personifikasi. Itu adalah bagian dari gaya bahasa. Gaya bahasa banyak, ada pertentangan, ada perbandingan dan sebagainya. Kalian bisa cari di internet banyak. Nah, Ibu minta kalian tambah pengetahuan kalian. Ibu tidak mungkin menyampaikan satu persatu, nanti waktunya nggak cukup. Kepanjangan ya kalau Ibu sampaikan gaya bahasa, jadi kalian cari sendiri. Kalau mau tanya, mau diskusi boleh. Kemudian pada kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan kalimat langsung. Nah, ini dalam dialog ya. Di dalam dialog cerpen akan terlihat enak dibaca kalau ada dialog. Nah, di dalam cerpen biasanya kalimat-kalimat langsung muncul gitu. Walaupun ada juga cerpen tanpa kalimat langsung, tapi biasanya cerpen akan enak dibaca dengan menggunakan kalimat langsung. Oke, nah itu merupakan unsur kebahasaan. Nah, sekarang penyusunan teks cerpen berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan. Nah, di sini nanti di akhir pelajaran Ibu akan meminta kalian menyusun cerpen pribadi karya masing-masing. Dan ingat, Ibu tidak mau ada anak yang ngambil cerpen dari internet kemudian diganti latarnya, diganti tokohnya, tapi jalan ceritanya sama, konfliknya sama. Ibu nggak mau, karena sering ya tahun lalu kakak kelas kamu hampir rata-rata sebagai plagiator. Plagiat apa? Pencuri hak cipta orang lain. Ini nggak boleh, dosa. Dan kalian tidak kreatif. Padahal di sini kalian dituntut untuk kreatif. Jadi Ibu akan meminta kalian membuat cerpen, tapi cerpen adalah cerpen benar-benar hasil karya kalian. Bagaimana sih cerpen yang menurut cerpen yang mudah? Nah, di sini sebagai pemula, menurut cerpen yang mudah adalah berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, dari pengalaman pribadi kalian menggunakan sudut pandang aku, ini akan lebih mudah. Nah, Bu, pengalaman pribadi saya nggak menarik. Betul, pengalaman pribadi kamu mungkin kurang menarik, tapi kamu bisa memberikan konflik. Walaupun konflik itu mungkin tidak pernah kamu alami, tapi kamu tambahkan. Misalnya begini, kamu jalan-jalan ke Bali bersama ayah bundamu. Padahal di Bali kamu jalan-jalan cuman kamu seneng aja, tidak ada peristiwa apa-apa. Nah, cerita yang tidak ada konfliknya, ceritanya tidak menarik. Karena menariknya sebuah cerita kalau ada konflik gitu kan, ada masalah. Kalau nggak ada masalah ya cerita dialami sama orang lain yang pergi ke Bali yang happy saja di sana, nggak ada masalah ya sama. Nah, cerita yang kalau nggak ada konfliknya tidak menarik, atau cerita yang dialami oleh semua orang walaupun ada konflik tapi konfliknya sama ya juga tidak menarik. Yang menarik adalah konfliknya beda dari orang lain. Nah, supaya beda kamu boleh menambah-nambah konflik itu apa sajalah. Misalnya kamu kehilangan HP,
awalnya kehilangan HP, ternyata ada yang lebih gawat lagi, bukan hanya HP yang kamu hilang. Ternyata di sini macam-macam benda. Tapi ternyata bukan hanya benda yang membuat konflik ini semakin seru, karena ternyata ada peristiwa yang lebih besar lagi. Nah, sampai pada puncaknya akan terlihat ceritanya menarik. Nah, itu jadi karena adanya konflik. Nah, untuk kamu tentu saja mungkin ada yang mengalami peristiwa sampai pada puncaknya, tapi ada juga yang tidak. Nah, yang tidak boleh membuat konflik berdasarkan pengalaman orang lain boleh, pengalaman orang tua boleh, atau imajinasi kamu juga boleh. Nah, kemudian setelah kamu susun ceritanya, kamu sunting ya, kamu edit ceritanya. Nah, sekarang langkah-langkah menyusun cerpen. Pertama, kamu tentukan tema dulu. Tema itu adalah permasalahan ya. Kamu mau cerita masalahnya tentang apa sih? Tentang misalnya tentang pencurian, kehilangan flash disk, atau apa sajalah, terserah yang pernah kamu alami. Kemudian kamu menentukan sudut pandang. Nah, bisa sebagai orang pertama, sebagai orang ketiga, tapi yang mudah menurut Ibu adalah sebagai orang pertama, menceritakan diri sendiri. Tapi bisa juga sebagai tokoh utama, bisa juga sebagai tokoh sampingan. Nah, kemudian kamu juga menentukan konfliknya, masalahnya. Apa saja konflik-konfliknya. Jadi kamu buat peristiwa-peristiwa kecil dulu, peristiwa-peristiwa kecil yang sampai kepada peristiwa puncak. Juga penyelesaian ceritanya, resolusinya juga harus ada. Penyelesaian ceritanya bagaimana? Kalau cerita tidak ada penyelesaiannya nggak enak, orang penasaran. Ya, jangan sampai orang penasaran gitu ya. Ada sih memang pengarang tertentu sengaja penyelesaiannya terserah pembaca gitu. Tapi kurang bagus menurut Ibu ya. Kemudian menentukan latar. Nah, menentukan latar ini bebas saja, kamu mau memulai di mana, di sekolah, di rumah, apa. Tapi ingat, cerpen latarnya tidak banyak, paling adalah di 1 atau 2 tempat. Kemudian menyajikan peristiwa sesuai dengan alur cerita. Jadi alurnya pengenalan. Jadi kamu mulai dengan pengenalan cerita ya, alur ceritanya itu pengenalan. Kemudian rangkaian peristiwa sampai kepada konflik sampai kepada klimaks cerita, kemudian sampai kepada penyelesaian. Nah, selanjutnya tinggal disunting. Apa saja sih yang perlu disunting? Nah, aspek-aspek yang perlu disunting di dalam teks cerpen, pertama keterpaduan paragraf, kedua kesalahan tulis, ketiga pilihan kata, keempat keefektifan kalimat, dan terakhir ketepatan ejaan. Nah, keterpaduan paragraf adalah misalnya kamu dalam menulis cerpen antara paragraf 1 dengan paragraf 2 tidak ada hubungannya, tidak nyambung, atau kalimat 1 dengan kalimat berikutnya tidak saling berhubungan. Nah, karena tidak nyambung, tidak padu, maka ini perlu kamu buang, tidak usah ditulis gitu ya. Kemudian kesalahan tulis. Nah, kadang-kadang dalam menulis kamu mau menulis yang, tapi yang keluar bukan yang tapi yaen misalnya, atau menulis kata tertentu yang tertulis beda. Nah, itu juga berarti kesalahan tulis, kesalahan pengetikan. Nah, ini perlu disunting. Yang ketiga pilihan kata. Nah, pilihan kata juga sering banyak kesalahan. Mungkin kata-kata yang muncul yang kamu buat tuh ada kalimat yang terlalu kasar. Nah, ini perlu diganti. Nah, dalam hal ini Ibu minta cerpen yang kamu buat tidak menggunakan kata lu gue ya nak ya. Secara pribadi Ibu tidak begitu suka penggunaan kata lu gue gitu, terlalu kasar menurut Ibu. Jadi Ibu minta cerpen yang kamu buat nanti tidak menggunakan kata lu gue. Tapi andai kata kamu baca dari cita-cita lain pakai lu gue, ya udah, namanya udah dibuat ya, tapi untuk hasil karya kamu tidak menggunakan kata tersebut ya. Nah, pilihan kata yang ada di kamu sunting, ada kata-kata yang kurang tepat.
kamu ganti dengan kata yang lebih tepat. Kata-kata yang tidak mengandung majas, kamu ubah, ini kayaknya lebih pas kalau kamu tambahkan majas, silakan. Kemudian keefektifan kalimat. Nah, kadang-kadang kita menulis tidak sadar kalimatnya tidak efektif. Misalnya kalian menulis terlalu panjang sangat sekali. Nah, udah terlalu panjang sangat sekali lagi. Nah, itu tidak efektif. Nah, kamu harus buang kata-kata yang berlebihan. Kemudian terakhir ketepatan ejaan. Nah, untuk ketepatan ejaan kamu bisa lihat buku Puebi yang pernah Ibu share. Nah, buku Puebi itu sebagai pedoman ejaan yang bisa kamu lihat, terutama penulisan huruf besar, penulisan tanda baca, ya, penulisan kata depan dari pilihan kata juga ada di Puebi. Nah, kalian baca lagi, kamu lihat, misalnya kamu menemukan ejaan yang kurang pas, betul enggak? Nah, kamu buka di Puebi. Nah, betul enggak penulisannya? Tanda titik, tanda koma, titik koma, betul tidak? Nah, terutama juga pada kalimat langsung tidak langsung, tanda bacanya betul atau tidak. Nah, ini kamu lihat lagi. Nah, itu mengenai ketepatan ejaan. Nah, aspek-aspek ini kalau kamu perhatikan, kamu sudah sunting, maka insya Allah cerpen yang kamu buat akan bagus. Nah, demikian penjelasan Ibu tentang KD3 menulis teks cerita pendek. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian pahami. Yang belum paham kalian catat, kalian tulis untuk kita bahas nanti hari Senin. Dan Ibu pesan untuk membaca cerpen yang ada di buku paket ya, halaman 79 dan halaman 83. Nah, ini akan kita bahas hari Senin. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf andai kata ada kata-kata Ibu yang salah. Mudah-mudahan hari ini hari yang bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.